Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, dan begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mencoba untuk melihat di bulan Juni 2022 ini, apa yang akan terjadi terhadap seseorang. Seseorang yang saya katakan ini bisa saja berkaitan terhadap diri kamu, bisa saja berkaitan terhadap manusia tersebut, bisa saja berkaitan terhadap pihak ketiga, bisa saja berkaitan terhadap orang yang berada di ruang circle kamu. Saya akan mencoba untuk melihat lagi-lagi informasi yang saya berikan terhadap diri kamu nanti dari setiap kartu yang akan saya ambil tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi tersebut. Resonate atau tidak resonate, semuanya saya kembalikan terhadap diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, Wak. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang mengarah terhadap satu energi yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Belum apa-apa keluar kartu ini. Seakan-akan keluarnya kartu ini membuat situasi posisi energi saya semakin terkuras habis. Wow, saya mulai merasakan suatu keanehan. Suatu keanehan yang begitu sangat luar biasa akan terjadi di dalam waktu dekat ini.
Kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, menggambarkan situasi seseorang di mana situasi tersebut berbicara terhadap situasi kematian. Situasi kematian tersebut bisa saja berupa fisik, bisa saja di luar dari kondisi fisik. Sampai terbang kartunya. Akan tetapi guys, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang barusan saya ambil ini, tadi kamu bisa melihat sendiri kartunya terbang dari tangan saya. Seakan-akan ada suatu keanehan yang saya rasakan dari energi kamu, dari energi manusia yang kamu prioritaskan, dan dari energi pihak ketiganya. Saya memegang rapat kartu yang saya pegang ini, tetapi tiba-tiba terbang sendiri kartunya, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, mungkin semuanya situasi kematian yang sedang kamu rasakan. Situasi kematian yang saya katakan dan yang kamu rasakan bukan berupa fisik tetapi berupa perasaan. Perasaan kamu sudah mati rasa terhadap apa yang ingin kamu lakukan, terhadap apa yang ingin kamu perjuangkan. Kamu sudah terlalu capek dan kamu sudah terlalu lelah untuk memperjuangkan situasi yang sedang kamu jalankan. Seakan-akan semuanya tidak memiliki tujuan dan seakan-akan tidak memiliki hasil sesuai dengan ekspektasi kamu. Ini dia, Wak Geng. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, lagi-lagi saya bukan mau menyalahkan diri kamu, saya tidak mau menyudutkan posisi energi kamu, tetapi pergunakan logika kamu, ambil nilai positif terhadap situasi yang sedang kamu rasakan untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Tujuannya agar diri kamu bisa lebih baik untuk kedepannya. Secara tidak langsung, Sang Pencipta sudah membuka kedua biji mata kamu dengan terang-terangan. Manusia yang selama ini kamu perjuangkan tidak memiliki suatu aura positif terhadap diri kamu. Seharusnya kamu bisa mengambil nilai positif dari kejadian yang kamu terima ini. Jangan mengambil kejadian tersebut dari perspektif pemikiran kamu yang negatif. Saya mengakui situasi yang kamu rasakan ini semuanya mati. Tetapi dari situasi kematian inilah Sang Pencipta ataupun sang alam semesta mencoba memutarbalikkan kondisi tersebut agar diri kamu bisa merasa bahagia. Ini dia, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri tadi kartunya terbang, padahal saya memegang begitu rapat. Kalau saya masih mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, saya ingin bertanya, apakah baru-baru ini ada seseorang yang telah meninggalkan diri kamu, di mana seseorang itu benar-benar kamu sayangi? Seseorang yang telah meninggalkan diri kamu untuk selamanya, padahal kamu belum siap untuk menerima kejadian tersebut. Saya ingin bertanya, apakah yang saya katakan ini benar atau memang tidak? Karena kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap orang yang telah pergi untuk selamanya di dalam posisi energi kamu.
Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan di masa lalu, kemunculan kartu ini mengisyaratkan terhadap kondisi dia benar-benar sangat hancur. Sangat hancur. Kehancuran itu berawal dari seseorang yang mengendalikan energi diri dia. Seberusaha apapun diri kamu mencoba untuk berkomunikasi terhadap orang yang telah mengabaikan diri kamu, saya rasa itu tidak akan terjadi. Dan seberusaha apapun diri dia ingin kembali terhadap diri kamu untuk memberikan suatu komunikasi, saya rasa itu pun tidak akan terjadi. Karena kartu yang saya pegang ini, kartu yang berunsurkan mengenai air. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Kalau saya menarik dari kata dirasakan, seseorang mengendalikan posisi energi kamu dan seseorang mengendalikan posisi energi diri dia, di mana ketika energi tersebut dikendalikan, situasinya membuat kedua belah pihak tidak stabil dan tidak seimbang. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Mungkin diri kamu salah satu zodiaknya, mungkin salah satu zodiak manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia, pihak ketiganya untuk saat ini, dia merasa ada yang dia minta, tetapi apa yang dia minta tidak diberikan oleh manusia tersebut. Tidak dia dapatkan. The Death, kartu pertama yang muncul. Baik terhadap posisi energi kamu, posisi energi manusia tersebut, dan posisi energi pihak ketiganya. Semuanya mati secara otomatis. Dan di sisi lain, dari ketiga belah pihak atau dari ketiga energi yang saya katakan, sepertinya ada suatu keanehan yang akan terjadi di bulan ini. Ini dia wajah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Muncul kartu The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Wow, fantastis, sangat-sangat fantastis. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu, saya ingin bertanya, apakah diri kamu merasakan di dalam tubuh kamu ada suatu keanehan? Ada suatu keanehan. Saya ingin bertanya, coba kamu pakai logika kamu, flashback kembali apa yang sedang kamu rasakan. Kenapa diri kamu hanya stuck di dalam satu tempat, di mana tempat itu tidak memberikan diri kamu solusi, tetapi diri kamu berusaha untuk keluar. Ibaratnya berputar-putar. Kalau saya mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu kedua ini bisa saja mengisyaratkan terhadap orang yang pernah kamu fokuskan, orang yang begitu sangat licik, orang yang pandai bermanis-manis di depan kamu, tetapi memperlakukan diri kamu sangat busuk. Orang yang pandai memanipulatif diri kamu, padahal kamu sudah tahu di mana kesalahan yang dia buat. Di sisi lain, kemunculan kartu kedua ini, apabila diri saya masih mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja hubungan yang pernah kamu jalankan di masa lalu ataupun untuk saat ini,
hubungan itu bukan hubungan bahagia, tetapi hubungan yang penuh dengan pertengkaran. Hubungan yang selalu memberikan diri kamu suatu kesedihan. Hubungan yang selalu memanfaatkan diri kamu agar diri kamu bersedih. Dan di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini masih ada satu hal yang begitu sangat misterius yang dia sembunyikan, walaupun diri dia pergi mengabaikan diri kamu, walaupun diri dia masih memiliki ikatan terhadap diri kamu. Ini yang saya rasakan, Wak Geng. Ini yang saya rasakan. The moon, the dead. Di sisi lain, kemunculan kartu The Moon ini pun mengarah terhadap hal mistis. Hal mistis yang mengharuskan seseorang berada di dalam situasi kematian. Situasi kematian ini faktornya dari hal mistis. Tidak menyenangkan kedua kartu ini, tetapi akan terjadi di dalam waktu dekat ini, di bulan ini. Saya tidak tahu apakah di posisi energi kamu akan terjadi, atau memang di posisi energi manusia itu, atau memang di posisi energi pihak ketiga. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini, The Dead, terbang sendiri tadi kartunya dari tangan saya. Ada suatu keanehan yang saya rasakan. Terbang dari tangan saya padahal kartu itu saya pegang dengan erat. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan terlebih dahulu ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus mengarah terhadap posisi energi kamu, seakan-akan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perjuangkan itu hanya sekedar omong kosong yang saya lihat. Hanya sekedar omong kosong yang saya lihat. Semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Berusaha ingin melangkah ke tempat A, tetapi tidak memberikan tujuan. Ingin berusaha untuk melakukan atau melangkah ke tempat B, justru tempat tersebut menyalahkan diri kamu. Berusaha untuk keluar dari kedua perkataan yang saya katakan tadi, antara A dengan B, diri kamu seakan-akan masih dihantui. The Tower yang kamu dapatkan itu suatu kehancuran dan suatu keterpurukan terhadap apa yang kamu perjuangkan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, The Tower ini mengisyaratkan posisi energi dia sedang jatuh-jatuhnya, sedang tidak nyaman dan sedang tidak stabil. Baik terhadap asmara, baik terhadap pekerjaan, baik terhadap keuangan. Bukan hanya itu saja yang saya rasakan untuk saat ini, Wak Geng. Posisi energi dia ingin memberitahukan bahwasannya ada situasi yang membuat diri dia merasa sangat ketakutan. Di mana rasa ketakutan itu terhadap hal misterius yang dia sembunyikan terhadap diri kamu. Merasa sangat ketakutan.
Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, mungkin ketika diri kamu diabaikan, diri dia bahagia. Tetapi kebahagiaan itu sedang terganggu. Dan di sisi lain saya pun melihat sepertinya ada sesuatu kejutan yang akan diterima oleh pihak ketiga di bulan ini. Saya tidak tahu kejutan itu kejutan seperti apa, tetapi ketika diri saya mencoba untuk menerobos, wow, kabar duka. Kabar duka. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali, yang berlambangkan 3 zodiak kembali, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit, mungkin diri kamu sudah mengerti apa maksud dari kata The Hermit. Dari tadi saya mengatakan ada situasi ketakutan. Keluar sendiri kartunya. Dari 78 kartu yang saya pegang tadi, kartunya keluar sendiri, Wak Geng. Ketakutan terhadap situasi hal mistis yang dipermainkan, ketakutan terhadap rasa kehancuran yang diterima oleh manusia tersebut, ketakutan terhadap kabar duka. Kalau saya mengangkat kartu ini secara tunggal dan mengarah terhadap diri kamu, yang saya rasakan ada suatu ketakutan yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Saya tidak tahu ketakutan apa itu, setidaknya kartu inilah yang sedang kamu pikirkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Karma, Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata karma ini. Karma ini memiliki 2 arti. Karma positif dan karma negatif, atau suatu hukuman. Saya tidak tahu di sini siapa yang akan mendapatkan karma positif dan siapa yang mendapatkan karma negatif atau berupa hukuman. Saya tidak tahu ketiga energi yang saya rasakan untuk saat ini benar-benar saling tidak sinkron. Kamu, dia, pihak ketiga, seakan-akan energi tersebut saling menyerang satu sama lain. Yang satu merasa dikecewakan, yang satu merasa tidak nyaman, yang satu merasa dia tidak mau manusia tersebut pergi meninggalkan diri dia. Tidak sinkron yang saya rasakan untuk saat ini. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, coba pakai logika kamu dan ambil positifnya terhadap situasi yang kamu rasakan untuk saat ini. Ini dia, Wak Geng. Saya tidak tahu entah kenapa ketika diri saya membuat video ini, energi saya seakan-akan terkuras. Kartu pertama kartu pertama muncul kartu The Death, dan itu terbang sendiri dari tangan saya. Coba diri kamu lebih berhati-hati menjaga kondisi fisik kamu dan lebih memperhatikan orang-orang yang berada di ruang circle kamu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu The Lovers. Dimana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara kembali. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Lovers, memang saya mengakui pengkhianatan yang kamu terima itu betapa sakit. Betapa sakit, Wak Geng. Tetapi ayo bangkit dari pengkhianatan itu. Bangkit, lupakan. Karena situasi kematian yang sedang kamu rasakan ada pembaharuannya untuk ke depan. Ini dia. Kalau saya mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan di masa lalu kamu, mungkin semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi akibat kehadiran The Lovers ini di dalam kehidupan kamu, kamu tidak lagi menikmati yang namanya kebahagiaan. Kamu tidak lagi menikmati yang namanya kenyamanan. Kamu tidak lagi menikmati yang namanya kestabilan. Yang kamu dapatkan untuk saat ini berupa beban dan tanggung jawab yang harus kamu atasi. Yang membuat pemikiran kamu mau tidak mau harus berjuang sendiri. Harus fokus untuk memperbaiki situasi tersebut. The Lovers. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan munculnya kartu yang saya pegang ini, mungkin rasa ketakutan itu ada pengaruhnya terhadap hubungan asmara yang dia jalankan. Bukan hanya terhadap kabar duka, tetapi hubungan asmara yang sedang dia jalankan pun sedang ketakutan dia. Ini gawat, geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan di masa lalu, munculnya kartu The Lovers ini seakan-akan dia menyadari diri dia hanya dimanfaatkan. Dia menyadari diri dia hanya dijadikan sebagai ATM berjalan. Tetapi diri dia tidak mampu keluar karena memang posisi energi dia dipengaruhi oleh hal mistis. Sekalipun diri dia keluar dari situasi tersebut, ujung-ujungnya pihak ketiga akan mengganggu dan membuat pertengkaran antara diri kamu dengan manusia tersebut. Ada yang menghambat. Dan yang menghambat ini bukan kamu awal permasalahannya. Manusia yang bodoh ini. Manusia yang bodoh ini yang membuat permulaan itu terjadi. Hanya gara-gara 15 menit untuk bersentuhan kulit, dia mau kehidupannya hancur. Ketika hancur baru mengarah terhadap diri kamu. Kan bodoh. Bodoh ini, Wak Geng. Sangat bodoh. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Dimana kemunculan kartu The Empress ini, kalau saya mengarah terhadap diri kamu, seakan-akan untuk saat ini ada suatu emosi yang ingin kamu luapkan terhadap pihak ketiga, tetapi kamu belum mengeksekusikannya. Karena yang saya lihat, kamu berusaha untuk menenangkan batin kamu, tetapi pihak ketiga selalu membuat batin kamu itu terganggu. Kamu berusaha untuk menenangkan pemikiran kamu, akan tetapi pihak ketiga selalu memberikan situasi kekacauan di dalam pemikiran kamu. Batin kamu dengan batin pihak ketiga sama-sama saling menyerang, Wak Geng. Saya tidak menyalahkan diri kamu karena memang posisi kamu tersakiti. Dan saya pun tidak menyalahkan posisi pihak ketiga karena memang pihak ketiga hadir akibat ulah dari manusia yang bodoh itu.
Ulah dari manusia yang bodoh itu. 15 menit bersentuhan kulit menghancurkan kebahagiaan dia. Kan bodoh, hanya bersentuhan 15 menit selesai, hancur semua. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Keluar sendiri kartunya. Cemana pula ini. Wow. Cemana pula kan wak geng. The Emperor, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya angkat The Emperor. Seakan-akan The Emperor ini atau manusia yang pernah kamu prioritaskan, keadaan dia sedang sakit-sakitan dan diri dia merasa ketakutan, karena itu akan membawa diri dia berada di dalam kehancuran, dan untuk saat ini diri dia sedang jatuh-jatuhnya. Ada kabar duka nanti. Saya tidak tahu apakah diri kamu nanti dari diri kamu, dari diri dia, atau diri pihak ketiga. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi lah wak geng. Udah ngos-ngosan aku, sesak napas. Sesak napas. Kalau saya menutup kartu ini, mengangkat kedua kartu ini kembali. Sebenarnya kalau saya melihat antara diri kamu dengan diri dia masih terkoneksi, tetapi pihak ketiga ini yang selalu menghambat. Pihak ketiga ini yang selalu menghambat, wak geng. Apakah manusia yang berdampingan terhadap diri dia, atau pihak dari keluarga dia, atau pihak dari keluarga kamu yang menjadi pihak ketiga yang tidak menyetujui? Setidaknya untuk saat ini ada sisi penghambat yang menghambat koneksi tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Di bulan ini ada situasi karma yang akan berbicara dan ada situasi kabar duka yang akan terjadi. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.